Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar secara online melalui video ini pada mata pelajaran IPA kelas 7 bersama saya Ibu Fitriani SPD, dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang materi unsur, senyawa, dan campuran. Adapun indikator pembelajaran kita pada kali ini yaitu menggolongkan karakteristik materi dan menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kita langsung saja ke materi kita yang pertama yaitu tentang klasifikasi materi. Jadi, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Dan berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Dan wujud zat ini tentu saja tidak asing lagi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya saja zat padat. Misalnya kayu, kursi. Sedangkan zat cair itu bisa kalian lihat misalnya air. Kemudian gas, di sini contohnya itu misalnya adalah udara. Sedangkan untuk perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Yaitu yang pertama untuk zat padat. Zat padat ini mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikel zat padat ini sangat rapat. Dan partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas. Dan umumnya zat padat ini memiliki volume yang tetap. Misalnya kalian meletakkan sebuah balok kayu. Kalian letakkan di baskom, kalian pindahkan ke laci, atau kalian pindahkan lagi ke mangkok. Bentuk dari balok kayu tersebut tetap sama dan dia tidak berubah bentuk. Kemudian zat cair ini mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Misalnya kalian punya segelas air, kemudian air tersebut kalian pindahkan ke mangkok, lalu kalian pindahkan lagi ke piring. Apa yang akan terjadi sama bentuk air tersebut? Ternyata bentuk air tersebut berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Begitu diletakkan di mangkok, maka dia akan sesuai dengan bentuk mangkok tersebut. Begitu diletakkan di piring, berubah lagi bentuknya. Dan jarak antar partikel zat cair ini lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Karena itulah zat cair ini bisa menyesuaikan bentuk dengan wadahnya. Dan partikel-partikel zat cair ini dapat bergerak bebas, namun masih terbatas. Kemudian gas. Gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Dan juga jarak antar partikel gas sangat renggang, dan partikel-partikel gas ini dapat bergerak sangat bebas. Berdasarkan komposisi materi yang ada di alam, dapat diklasifikasikan sebagai zat tunggal dan campuran. Bisa kalian lihat bagian berikut. Jadi materi itu terdiri dari zat tunggal ataupun juga campuran. Zat tunggal sendiri itu terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa.
Sedangkan campuran itu terbagi menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu terbagi menjadi koloid dan suspensi. Dan untuk campuran homogen, contohnya larutan. Kita bahas yang pertama, yaitu unsur. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dan unsur ini diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau bisa juga berdasarkan tempat ditemukannya unsur tersebut. Dan ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Nah, tetapi beberapa unsur ini menggunakan nama supaya sebagai penghormatan untuk identitas penemunya ataupun juga tempat penemuannya. Kita bahas yang pertama, unsur logam dan lambangnya. Yang pertama ada aluminium. Aluminium ini lambangnya Al. Kemudian emas atau aurum, lambangnya Au. Perak atau argentum, lambangnya Ag. Kalsium, lambangnya Ca. Tembaga, lambangnya Cu. Besi, lambangnya Fe. Natrium, lambangnya Na. Timbal, lambangnya Pb. Dan timah, lambangnya Sn. Kemudian ini ada unsur non-logam dan lambangnya. Oksigen, lambangnya O. Hidrogen, lambangnya H. Karbon, lambangnya C. Belerang atau sulfur, lambangnya S. Fosfor, lambangnya P. Nitrogen, lambangnya N. Dan iodin, lambangnya I. Dan unsur-unsur tadi bisa disusun ke dalam sistem periodik unsur. Di sini kalian lihat ada perbedaan warna situ. Di mana warna biru itu menunjukkan unsur logam, sedangkan warna kuning yang agak gelap itu semi logam, dan untuk yang kuning itu adalah non logam. Dan jika kalian perhatikan di situ adalah angka 1A, 2A, 3B, 4B, dan paling ujung itu ada 8A. Itu maksudnya adalah golongan dari unsur tersebut. Misalnya untuk golongan 1A itu terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Baiklah, kita lanjut ke perbedaan unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Jadi pada suhu kamar, raksa ini wujudnya dalam bentuk cair. Kemudian logam ini dapat ditempa dan dapat diregangkan, serta menjadi konduktor listrik dan panas. Konduktor di sini maksudnya penghantar. Jadi logam ini bisa menjadi penghantar listrik dan juga penghantar panas. Baik. Sedangkan untuk non-logam di sini ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan juga ada yang berwujud gas. Dan non-logam ini bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Serta dia non-konduktor kecuali grafit. Jadi dia tidak mengantarkan arus listrik ataupun juga tidak mengantarkan panas. Kita lanjut ke materi senyawa. Nah, senyawa ini adalah zat tunggal yang secara kimiawi dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Misalnya air. Air itu kan terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Dan jika dilakukan reaksi kimia, air tersebut bisa diuraikan menjadi hidrogen dan juga menjadi oksigen.
Dan senyawa itu terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Dan sifat suatu senyawa ini berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya sifat air sebagai senyawa tentu saja berbeda dengan sifat gas hidrogen dan juga oksigen sebagai unsur penyusunnya. Sifat dari air itu sendiri pada suhu kamar dia berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen itu berwujud gas pada suhu. Kemudian air bisa digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen ini merupakan gas yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Tetapi ketika hidrogen bergabung dengan oksigen membentuk air, sifat mereka memang benar-benar berubah. Sifat asalnya tadi sama sekali tidak sama. Di sini bisa kalian lihat contoh ilustrasi segelas air dan juga senyawanya, yaitu H2O. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Di sini ada beberapa contoh senyawa dan juga unsur penyusun. Yang pertama tadi air, yaitu disusun oleh hidrogen dan oksigen. Kemudian juga ada garam dapur. Garam dapur, jika kalian memperhatikan garam dapur, mungkin kalian pernah membaca kemasannya, maka di situ ada tulisan. Biasanya garam dapur ini natrium klorida. Nah, natrium klorida ini unsur penyusunnya adalah natrium dan juga klorin. Kemudian salah satu contoh lainnya adalah gula tebu atau sukrosa. Bisa kalian lihat di dapur kalian, itu gula pasir. Nah, gula pasir ini unsur penyusunnya itu ada karbon, ada hidrogen, ada juga oksigen. Kita lanjut ke materi campuran. Jadi campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Misalnya saja kalian membuat teh. Teh itu kan campuran dari beberapa zat. Ada air, ada teh yang kalian celup, kemudian kalau manis kalian campurkan gula. Ketika kalian mencoba meminum teh tersebut, maka yang dicampur gula tadi, maka tehnya terasa manis. Nah, sifat manis dari gula tersebut masih terlihat atau terasa pada teh. Jadi sifatnya masih bisa kalian rasakan. Atau dia masih memiliki sifat yang sama. Begitu juga dengan kopi. Kalau kalian merasakan kopi, itu kan agak pahit ya. Kalian campur dia dengan air panas, kemudian kalian aduk. Begitu kalian minum, akan tetap ada rasa pahitnya. Jadi rasa dari kopi tadi sifatnya itu tidak hilang, masih terlihat. Atau istilah lainnya itu masih mempunyai sifat dari zat asal. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Ayo kita bahas campuran homogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh di ilustrasi gambar tersebut ada sirup. Mungkin jika kalian pernah membuat sirup, kalian misalnya tuangkan beberapa sendok, lalu kalian campurkan dengan air, kemudian kalian aduk, masih bisa tidak kalian membedakan yang mana air, yang mana sirupnya? Tentu saja sudah tidak bisa dibedakan karena memang sudah tercampur secara merata. Contoh lainnya lagi, kalian melarutkan gula ke dalam air. Misalnya kalian menuangkan 2 sendok gula ke dalam air, kemudian kalian aduk sampai larut. Nah, ketika larut tadi, kalian sudah tidak bisa membedakan yang mana air, yang mana gula karena memang sudah tercampur secara merata di situ.
Nah, itu tadi contoh dari campuran yang homogen. Kita lanjut ke campuran heterogen. Jadi pada campuran heterogen ini terjadi zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Misalnya, kalian masukkan air dan minyak, atau kalian masukkan minyak ke dalam air, tentu saja masih bisa kalian bedakan yang mana air, yang mana minyak. Atau kalian campurkan pasir ke dalam air. Kalau kalian campurkan, meskipun kalian aduk-aduk, kalian masih bisa melihat yang mana air, yang mana pasir, masih bisa dibedakan. Jadi itulah yang dimaksud dengan campuran heterogen tadi. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, di sini kita akan membahas perbedaan unsur, senyawa, dan juga campuran. Karena tadi sudah kita jabarkan masing-masing unsur itu apa, senyawa itu apa, dan campuran itu apa. Dan untuk unsur itu dia zat tunggal, tidak dapat diuraikan lagi dan terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu dia berupa zat tunggal, dia dapat diuraikan tentu saja dengan reaksi kimia. Kemudian dia tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran ini dapat diuraikan dan tersusun juga atas dua jenis atom atau molekul atau lebih dari dua jenis atom. Kemudian perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.